saat itu, Dr. Saharjo SH telah mengejawantahkan buah pemikirannya dalam konferensi Lembang, Bandung. Tercetuslah 10 prinsip pemasyarakatan sebagai buah pembaharuan dalam wajah pemenjaraan di Indonesia. Tidak hanya itu, untuk menciptakan kader pemasyarakatan, peserta konferensi Lembang, Bandung memandang perlu (1964 hingga 1987) telah berhasil mewisuda mahasiswanya sebanyak 20 angkatan dan telah mampu membuktikan mencetak pemimpin-pemimpin yang handal bukan hanya di lingkup pemasyarakatan saja, namun juga di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Seiring dengan tuntutan kebutuhan, kampus Akip pun berpindah ke kampus Pengayoman di Gandul Cinere sejak tahun 1987 hingga saat ini pada tahun 2017. Tak terasa, 30 tahun sudah para kader pimpinan pemasyarakatan ini dididik dan digembleng di kampus Pengayoman. BPSDM Hukum dan HAM didapuk sebagai tempat kawah candra di mukanya kader-kader pemasyarakatan. Selama proses pendidikan, para taruna Akip diberikan bekal dan pelajaran oleh tenaga pengajar profesional dan handal di bidang pemasyarakatan yang mempunyai pengalaman di bidang penegakan hukum di Indonesia dan dalam berbagai aspek pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Dengan falsafah pendidikan catur utama karya siaga, yang berarti kebulatan dari 3 kesaktian dan 1 kebaktian utama. Akademi Ilmu Pemasyarakatan membentuk tarunanya menjadi pribadi yang tanggap dalam pengetahuan, tanggon dalam kepribadian, terengginas dalam jasmani, dan welas asih dalam bertindak, sehingga alumni yang dilahirkan menjadi insan-insan pemasyarakatan yang senantiasa siap bekerja dengan berlandaskan kepada 3 kesaktian dan 1 kebaktian utama. Tahun 1964, Akademi Ilmu Pemasyarakatan telah berhasil meluluskan sebanyak 48 angkatan, 3.013 alumni Akip yang handal dalam bidang pembinaan terhadap narapidana atau yang diistilahkan sebagai warga binaan pemasyarakatan. Maka tak heran, tercatat para alumni Akip yang hingga saat ini masih aktif, 4 alumni diantaranya mencapai jenjang tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai pejabat tinggi madya. Tidak hanya itu, hampir setiap unit di mana para alumni ditempatkan,
mereka mampu menunjukkan karya yang gemilang. Maka tak heran, 15 dari 33 wilayah yang berarti hampir 50%-nya, kepala kantor wilayah sebagai perpanjangan kewenangan Menteri Hukum dan HAM di daerah berada di tangan kader pemasyarakatan. Kapasitas kader pimpinan pemasyarakatan yang handal dan berintegritas. Pendidikan kedinasan yang berlangsung selama 4 tahun ini akan menghasilkan lulusan dengan gelar Diploma 4. Perjuangan transformasi AKIP menjadi Poltekip membawa beberapa perubahan dalam penerapan pendidikannya. Terlihat dari jumlah penerimaan taruna Poltekip yang kini menjadi 4 kali lipat dari penerimaan biasanya. Pada saat berstatus Diploma 3, penerimaan taruna AKIP berjumlah sekitar 60 hingga 70 taruna setiap tahunnya. Di tahun 2016, penerimaan meningkat menjadi 140 taruna. Dan kini di tahun 2017 menerima 255 taruna. Peningkatan ini tentu berpengaruh pula pada penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Sudah hampir 4 windu, kader pemasyarakatan ini ditempa dan digembleng di kampus Pengayoman. Perlu dukungan dan kontribusi semua pihak, terutama alumni, untuk mewujudkan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagai sekolah tinggi kedinasan bertaraf internasional dalam mendidik kader pemasyarakatan menjadi pemimpin yang berkarakter, sehingga para alumni mampu menghadapi tantangan global, mengikuti dinamika perkembangan zaman, dan tren kejahatan yang terus meningkat, baik modus dan kualitas tekniknya. Dengan lahirnya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, diharapkan mampu menjadi tonggak mewujudkan cita-cita luhur Dr. Saharjo dalam mencetak kader pemasyarakatan di Indonesia.